الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة وأخواتي في الله عزني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ana pribadi menasihatkan diri ana maupun antum semuanya yang hadir di sini untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fi kitabihil aziz, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakannya dan mengkabarkannya di dalam Al-Quran Al-Aziz ketika Allah berfirman wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Begitu juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan takwa. Di antaranya masih di dalam surat yang sama, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Dalam juz yang kedua Allah berfirman wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada lagi Allah menjelaskan dalam surat At-Talaq. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Apakah itu masalah-masalah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dunia kita, ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah diniyah atau agama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini juga banyak dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya cara atau bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada seseorang yang bertakwa dari setiap masalah yang dia hadapi. Yang pertama adalah mungkin Allah akan berikan firasat kepadanya, firasat yang kuat. Dan orang yang bertakwa firasatnya kuat. Firasatnya kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana fi ummati mulhaman lakana Umar." Kalaulah ada orang yang dia pada umatku itu, kalaulah ada orang yang diberikan ilham pada umatku, lakana Umar, dia adalah Umar. Kenapa Umar radhiyallahu taala anhu firasatnya sangat kuat? Umar radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat yang masyhur atau kisah yang masyhur, Umar di Madinah, pasukannya ketika melawan Romawi. Umar sedang di atas mimbar, berteriak kepada pasukannya dan terdengar oleh mereka. Firasat Umar kuat. Dan banyak kisah menjelaskan firasat Umar itu kuat. Apa sebabnya? Kata para ulama, ketakwaan Umar dan rasa takutnya Umar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada seseorang. Bisa jadi melalui firasatnya yang kuat. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyhur kisah tentang Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Syekh Muqbil, dan ini kami dapatkan kisah dari salah seorang ustaz yang langsung belajar ke Dammaj. Hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau selalu. Beliau menceritakan bahwasanya Syekh Muqbil suatu hari ketika sedang berkhutbah,
ketika sedang berkhutbah. Lalu dalam khutbahnya beliau berfirasat, beliau kurang enak, perasaan tidak enak sama sekali. Beliau katakan kepada jamaah, saya ingin keluar dulu sebentar mengambil udara segar. Ketika beliau keluar sampai di depan pintu masjid, apa yang terjadi? Bom meledak. Mimbarnya hancur, berkeping-keping. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ulama Yaman, muhaddits dari Yaman, yang banyak sekali murid-muridnya, ya, yang tersebar di Indonesia. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka orang yang bertakwa Allah berikan firasat yang kuat. Kemudian yang kedua, Allah mudahkan dia untuk memahami sesuatu dalam permasalahan yang dihadapi. Apakah itu permasalahan ilmu ataupun yang lainnya. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-282 Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan ajarkan kalian ilmu. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Hilya Talabil Ilm, karya murid beliau. Ini dan ini sekaligus menunjukkan ketawaduan Syekh Muhammad ibni Shalih Al-Utsaimin. Ikhwafillah azani Allah wa yakum, di antara bentuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Karena melalui Islam ini kita memahami tentang tauhid. Karena dengan Islam ini kita diangkat daripada kebodohan. Dinul Islam, dinul ilm. Agama Islam, agama ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah berfirman bahwasanya apa? Dan janganlah kamu berdiri di atas sesuatu yang kau tidak memiliki pengetahuan tentang. Artinya apa? Agama Islam ini dituntut kita berilmu. Kita berilmu. Ini nikmat paling besar, ini nikmat agama Islam ini. Kita dikeluarkan daripada kesyirikan kepada apa? Tauhid. Kita dikeluarkan dari kebodohan kepada apa? Kepada ilmu. Karena kebodohan itu sumber dari segala berbagai macam kerusakan. Malapetaka, itu semua sumbernya kejahilan dan kebodohan. Makanya antum lihat ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kaumnya Nuh. Wala tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa, dan seterusnya ila akhiril ayat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Ibnu Abbas mengatakan Wad, Suwa, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra, ini nama-nama orang saleh yang hidup pada masa siapa? Sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka meninggal, mereka biasanya mengajarkan kebaikan kepada manusia. Setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berganti generasi, syaitan membisikkan kepada generasi yang setelahnya untuk membuatkan patung sebagai penghormatan kepada mereka di tempat duduk mereka, di tempat biasanya duduknya mereka ketika mengajarkan kebaikan. Maka yang terjadi apa? Ketika generasi ini sudah mulai binasa dan generasi berikutnya datang, mulai syaitan membisikkan agar supaya disembah, dikultuskan, disembah. Apa sebab? Di akhir perkataan Ibnu Abbas yaitu apa? Fanusiyal ilmu fa'ubidat. Ilmu dilupakan, maka patung-patung tersebut disembah. Orang-orang soleh tersebut disembah. Sumber berbagai malapetaka, kerusakan itu apa? Kejahilan dan kebodohan. Makanya kita bersyukur atas nikmat Islami. Nikmat Islami. Karena nikmat Islam ini mengangkat kita daripada kejahilian, kebodohan, kepada apa? Ilmu yang menyelamatkan kita.
Nikmat Islam ini. Dan tentunya kita harus mensyukuri nikmat ilmu ini. Makanya ana katakan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para penuntut ilmu, marhaban ya talibul ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Anda sedang berada di dalam sebuah majelis yang di dalamnya akan menjadikan hati Anda menjadi lembut. Kenapa? Karena terangkatnya syubhat. Karena di situ juga terangkatnya syahwat. Kata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwasanya apa? Ilmu itu yang bermanfaat itu yuzilu, ya, dia menghilangkan daripada seseorang itu dua perkara. Yang pertama syubhat dan syahwat. Syubhat itu turithu syak. Dia melahirkan keraguan-raguan. Sedangkan syahwat itu turithu darnal qalbi. Dia mewariskan kotornya hati, wa qaswatahu, dan kerasnya hati, wa tuthbitul badana 'anit tha'ah, dan dia menjadikan badan itu menjadi lemah daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa hari ini ana sampaikan selalu, kalaulah antum duduk pada satu majelis dan majelis itu membentuk hati antum semakin keras, badan antum semakin malas dalam melakukan ketaatan kepada Allah, lisan antum semakin ringan dalam mencaci dan mentahdzir sesama salafiyin dan ahlus sunnah, fa aqulu lakum utruku hadzal majlis. Ana katakan kepada antum, tinggalkan majelis ini. Fa inna fihi syahwah. Kenapa? Karena majelis ini tidak membahas ilmu yang bermanfaat. Tapi apa? Membahas apa? Syahwat. Kerasnya hati dan malasnya badan. Kita menuntut ilmu ini untuk meningkatkan hakikat ubudiyah dan menghadirkan apa? Hakikat ubudiyah kepada Allah. Dan hakikat ubudiyah itu terbentuk daripada akhlak dan lisan kita terhadap sesama ahlus sunnah. Makanya sebelum ana masuk kepada poin yang utama, ana ingin sampaikan beberapa nasihat daripada Syekhuna Dr. Malik bin Husain Sya'ban hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau selalu. Ana mau menekankan yang pertama di sini, ikhwah, para salafiyun, orang-orang yang mengatakan mengikuti manhajus salaf. Wahai para penuntut ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengkonsistenkan antum di atas manhajul yang haq ini. Di antara nasihat Syekhuna Dr. Malik bin Husain Sya'ban, beliau mengatakan bahwasanya persatuan di atas al-haq itu persatuan yang sangat agung. Maka hendaklah kita jaga ini. Kita jaga ini. Kita jaga persatuan ini. Di atas al-haq, di atas manhajus salaf ini. Ini persatuan yang agung. Persatuan yang hakiki. Persatuan yang hakiki. Persatuan di atas manhajus salaf ini. Maka hendaklah apa? Kita jaga persatuan. Dengan cara apa kata beliau? Ahlus sunnah, as-salafiyun, hum laisu mutaakiluna bainahum. Mereka bukan orang-orang yang apa? Saling memakan satu sama lain. Paham? Saling menjatuhkan satu sama lain. Paham? Bukan saling menjatuhkan, saling mencaci, bukan. Kalau terhadap orang awam saja kita disuruh berlemah lembut, apalagi sesama salafiyun, sesama ahlus sunnah. Allahu Akbar. Yang aneh sekarang, ada orang menuntut ilmu, dia duduk di majelis ilmu, bukan menjadikan dia lebih cinta terhadap salafiyun, malah menjadikan lisannya semakin hancur terhadap sesama ahlus
Makanya ikhwah, ana nasihatkan antum, kalau ada majelis seperti ini, tinggalkan. Khalas. Antum sedang duduk di majelis yang hanya mengeraskan hati. Padahal ilmu yang bermanfaat itu melembutkan hati. Kalau hati lembut, lisan pun baik. Ikhwan, kemudian yang kedua, bahwasanya ahlus sunnah itu apa? Ahlus sunnah itu mutakamilun. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Artinya apa? Allah firmankan dalam Al-Quran yang akan kita bahas, bahwasanya apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka saling menasihati di atas apa? Kebenaran, dan saling menasihati di atas apa? Kesabaran. Sabar ya ikhwan. Sabar di atas manhajul haq, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan nasihat itu, kata Syekh, di antara nasihat daripada Syekh Dr. Malik Hussein Sya'bani itu apa? Nasihat itu dilakukan 4 mata. Bukan di Facebook, bukan di WhatsApp, bukan. Tapi apa? 4 mata. Makanya Anda orang yang sangat tegas terhadap orang-orang yang ada indikasi-indikasi yang akan menjadikan ahlus sunnah ini berpecah belah. Nah, orangnya tegas. Kalau orang seperti ini, ana langsung peringatkan secara jelas di depan umum. Kenapa? Apa sebab? Karena orang-orang seperti ini akan menjadikan sesama ustadz itu saling mencaci, saling memaki satu sama lain. Apa sebab? Karena pengaruh orang-orang seperti ini. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ana nasihatkan kepada jaga persatuan ini. Kita saling melengkapi satu sama lain. Dan penuntut ilmu itu fokuskan diri menuntut ilmu, bukan tahdzir. Bukan tahdzir. Bukan tahdzir ya ikhwan. Tahdzir itu al-kalamu 'ala al-aqran, yang mengomentari itu orang yang selevel. Yang aneh sekarang, anak TK mengomentari dosen. Paham? Ini yang aneh. Ini yang terjadi ya ikhwan. Maka ana bilang, antum sibukkan diri dengan ilmu. Penuntut ilmu itu sibukkan diri dengan ilmu dan amal. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian meluruskan niat kita. Nasihat Syekh Dr. Malik Hussein, luruskan niat kita ketika kita menuntut ilmu. Kemudian di antara nasihat beliau, bahwasanya ilmu itu tak ada batasnya. Ilmu itu luas. Artinya di sini jangan merasa cukup dengan ilmu. Kita nuntut ilmu ini terus dan terus. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai maut datang kepada kita. Jadi bukan kita, saya ilmunya sudah banyak, tak usah lagi untuk. Orang seperti ini orang bodoh, paham? Tapi tak sadar dia bodoh. Orang yang merasa cukup dengan ilmu adalah orang yang bodoh, tak sadar dia bodoh. Paham? Seperti itu. Maka jangan sekali-kali kita merasa puas dengan ilmu. Terus dan terus kita belajar, tak usah malu. Jangan malu belajar kepada yang muda. Jangan malu ya belajar kalau usia kita sudah tua. Jangan malu belajar. Jangan malu. Jangan malu belajar. Karena kita belajar ini perintah Allah. Bukan karena tuntutan usia, bukan, paham? Tapi kita belajar ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah perintahkan kita menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Kita masuk ya ikhwani fillah azani Allah wa yakum, buka kitab antum semua. Kalau antum bawa kemudian salawat dan salam, hendaklah kita selalu mengucapkannya kepada qudwah kita, tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kita masuk pada pembahasan kita berkaitan dengan kitab Taqribul Wusul ila Thalathatil Usul. Syarah daripada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Saya kenalkan sedikit buku ini kepada antum. Taqribul Wusul ila Thalathatil Usul. Ini adalah karya salah seorang ulama dari Saudi Arabia dan beliau tinggal di Qasim. Namanya, masih muda orangnya, namanya Dr. Mansur bin Muhammad As-Saq'ud, hafizahullah ta'ala. Beberapa kali ana ikuti
penjabaran beliau tentang masalah ini. Ya. Ikhwani fillah, azani Allah wa yakum. Kitab ini insyaallah sangat ringkas, sangat mudah difahami. Sangat mudah difahami. Ya. Karena beliau tidak terlalu panjang lebar dan masuk pada inti pembahasan. Ikhwani fillah, azani Allah wa yakum. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Kita masuk mulai dari pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Al-thaniya al-amalu bih. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا. والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إلى هنا فقط. Kita bahas dulu. Pertama, saya nasihatkan kepada antum ya ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Hendaklah antum fokus mempelajari kitab Al-Usulul Thalathain. Dia mengandung banyak sekali. Dia mengandung masalah manhaj, dia mengandung masalah akidah, pembahasannya sangat ringan, sangat mudah difahami dan hendaklah berusaha untuk menghafalnya. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tentunya di sini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ikhwah fillah, Syekh Muhammad
penulis daripada kitab Taqribul Wusul ila Thalathatil Usul, Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Saq'ab, beliau mengatakan di sini al-muallif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam bentuk apa? Yaitu tentunya di sini adalah mengikuti kebiasaan para imam-imam muallifin, para imam-imam yang mereka itu apa? Mereka menulis kitab. Ya, menulis kitab. Ini kebiasaan para ulama ya ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Makanya beliau mengatakan di sini bada an-nadhimu ala adati ahli ilmi bimastuqirra fi 'urfihim bil basmalah wa dzalika li umurin. Bahwasanya di sini an-nadhim yaitu penulis kitab daripada al-usul ats-tsalatsain yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Beliau memulai pada kebiasaannya ahlul ilmi dengan apa yang telah ditetapkan atau menjadi sebuah ketetapan dalam kebiasaan mereka, yaitu apa? Memulai dengan basmalah. Saya sedikit membedakan antara basmalah dengan bismillah dulu. Kalau ya ikhwah, antum dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi ucapan basmalah. Ya, ada sebuah hadis yang dia itu masyhur di tengah kita, ma'ruf di tengah kita, tapi dia derajatnya tidak sahih. Hadis apa? Hadis apa? Yaitu bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi basmallah fahuwa abtar. Setiap perkara, setiap urusan itu ada nasibnya atau bagiannya. Maka setiap urusan yang tidak dimulai dengan basmallah, maka dia apa? Abtar atau aqta, terputus dari keberkahan. Nah, di sini ikhwani azani Allah wa yakum, bahwasanya kalau kita dapatkan penyebutan para ulama basmalah, maka di sini dia bermakna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau kita dapatkan dalam hadis, maka itu basmalah itu bermakna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita dapatkan dalam hadis, contoh, uzkur ismallah atau sammillah. Contoh dalam hadis ketika Nabi SAW mengajarkan cara makan kepada seorang sahabat yang dibawa asuhannya beliau. Ya, hadis sahih ya, bahwasanya Nabi bersabda kepadanya, "Ya ghulam sammillah, wahai anak, makanlah dengan mengucapkan apa? Bismillah." Jadi beda antara bismillah dan basmalah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Faham ya? Ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau samillah itu sebut nama Allah saja. Yaitu apa? Bismillah. Dan tidak ada riwayat samillah di sini Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita makan baca apa? Bismillah saja. Paham ya? Atau contoh uzkur ismallah dalam hadis hasan berkaitan dengan wudu. Nabi SAW bersabda apa? Bahwasanya la salata liman lam wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Maksudnya apa? Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca, tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Maknanya apa? Maknanya bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Wa minal khata'i fil fahmi, dan termasuk daripada kesalahan dalam memahami, yaitu orang memahami uzkur ismallah, sebut nama Allah di sini, lalu dia tafsirkan menurut akalnya, yaitu baca ar-rahmanir-rahim juga boleh. Baca apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Karena perintahnya di situ baca apa? Nama Allah. Nama Allah banyak. Dia katakan apa? Ar-Rahmanir-Rahim dan sebagainya. Ini kenapa? Karena tidak mau kembali kepada penafsiran para ulama. Pakai akal. Ma'ruf apa anda orang ini? Antum pernah dengar? Pernah? Kelas ma'ruf. Ma'ruf. Ada orang. Tahu saya sebutkan di sini. Kita katakan bahwasanya ini kesalahan. Apa sebab? Tidak mau kembali kepada pemahaman salafus salih, ya, ataupun para ulama. Kadang dia menafsirkan Al-Quran dengan akalnya,
ya, dengan akalnya. Tidak mau kembali kepada tafsir bil ma'thurat, yaitu tafsir dengan tafsir para ulama. Ya. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Maka di sini ini minal khata'i fil fahmi. Ini termasuk kesalahan dalam memahami. Maksudnya apa? Bismillah di situ dia bilang Ar-Rahmanur Rahim atau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebut nama Allah yang mana saja. Contoh kalau mau wudu baca apa? Baca apa? Al-Kabir. Dengan nama Allah Al-Kabir. Apa lagi? Apa lagi? Nama Allah yang lain, Al-Jabbar. Maka di sini kita sudah sebut nama Allah, kata dia. Ini kan kesalahan. Apa sebab? Karena kembali kepada akal, tidak mau kembali kepada pemahaman ya ulama rabbaniyin atau salaful ummah. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Maka di sini apa? Uzkur ismallah, sebut nama Allah yaitu bismillah. Faham? Jadi ini. Dan ini pemahaman salafun salih dari dahulu sampai hari ini. Ya, tidak ada yang membaca apa? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Jabbar, Al-Qahhar, dan sebagainya, As-Samad, dan tak ada. Mereka baca apa? Bismillah. Maka kita fahmun khati', pemahaman yang menyimpang, yang salah, ya disebabkan karena apa? Kembali kepada akal. Mujarradul aql. Orang cuma sebatas mengandalkan akal. Dan ikhwah, jangan antum terpesona dengan orang yang dia itu retorikanya bagus gitu. Kalau bicara retorika bagus, orang munafik Allah kabarkan dalam Al-Quran, retorikanya bagus. Faham? Ilmu itu kita tak ambil daripada orang yang retorikanya bagus, tapi kita ambil dari dia bahwa qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafil ummah. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafus salih. Itu ilmu. Ya? Karena ilmu yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Adz-Dzahabi, ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah, sabda Rasul, dan di atas tentunya di atas pemahaman salafus salih. Dan sebagian para ulama yang lain mengatakan apa? Yaitu di atas pemahaman salafus salih, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka bismillah ini kita agak bedakan sedikit. Kemudian di sini ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dengan bismillah di sini apa? Agak untuk iktidaan. Pertama, mengikuti kebiasaan atau beliau memulai dengan adatnya para ahli ilmu yang telah tetap dalam kebiasaan mereka. Mereka mulai kitab mereka dengan bismillah. Hal ini berlandaskan beberapa perkara. Yang pertama, kenapa para ulama sampai mereka ketika menulis kitab-kitab mereka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ingin menekankan di sini ada faedah penting. Kalau kita tulis surat, kalau kita SMS bukan bismillah, bagaimana? Tulisan yang benar gimana? Para ikhwah banyak sekarang. Yang sesuai sunnah gimana? Yang sesuai sunnah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah saja, tapi bismillahirrahmanirrahim. Ini cara menulis surat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Al-Qur'an juga, surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kepada umat manusia ini, yaitu apa? Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah saja. Kalau kita makan baca bismillah silakan. Kalau mau minum baca bismillah silakan. Faham? Mau wudu baca bismillah silakan. Tapi kalau nak tulis surat, Nabi ajarkan gimana? Hukumnya sunnah saja. Tapi tentunya di situ ada keberkahan, ada pahala yang besar ketika kita niatkan mengikuti sunnah. Yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kirim surat, antum rubah kebiasaan antum. Rubah kebiasaan ngirim SMS, bismillah. Bismillah. Kadang-kadang juga disingkat lebih singkat lagi. BSML. Allahu Akbar. Tidak boleh nih, ya ikhwan. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum, bahwasanya apa? Di sini iktidaan, kata pensyarah di sini yaitu Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Saq'ud, hafizahullah taala. Beliau mengatakan penulis memulai mengikuti kebiasaan para ahli ilmu, mereka lakukan ini disebabkan kenapa? Iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Qur'an Al-Karim. Sebagaimana Al-Qur'an tentunya dia mulai dengan apa? Surat yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap surat apa? Tertulis dengan apa? Kita kalau mau baca surat dari Al-Qur'an, di awal surat kita baca bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tengah surat,
bertawudz saja. Kalau tengah surat. Kecuali suratul Bara'ah. Surat apa? Surat At-Taubah. Maka di sini ikhwani fillah azani Allah wa kita iktidaan bil kitabil aziz. Ini sebagai bentuk apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti apa? Alasan beliau di sini mengikuti Al-Qur'an Al-Karim, ya. Yang kedua, iktidaan wa ta'assiyan bis sunnatil fi'liyah. Beliau lakukan ini untuk mengikuti atau ya ta'assiyan, mencontoh dengan sunnah fi'liyah. Sunnatul fi'liyah. Sunnah itu ada sunnah apa? Jadi sunnah itu apa? Sunnah itu apa? Ayo. Ada yang bisa? Panitia sediakan hadiah apa enggak? Sunnah itu apa? Sunnah itu apa? Ini pentingnya belajar kitab, jangan belajar tematik. Makanya anak tak suka kajian tematik. Faham? Ini pentingnya belajar apa? Kitab. Jangan terlalu sering-sering belajar tematik. Faham ya? Tidak tertata ilmunya. Faham ya? Antum mau capai derajat ilmu dengan belajar tematik, mimpi. Maka sunnah itu apa? Ya. Ma yudhafu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyah aw khalqiyah. Faham ya? Maksudnya apa? Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat secara makhluk atau penciptaan ataupun secara akhlak. Faham ya? Ini adalah sunnah. Ini sunnah. Maka beliau mengatakan di sini sunnatul fi'liyah, artinya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Karena fa inna makatibatahu, ya, penulisan-penulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada penulis-penulis wahyu pada saat itu ataupun penulis-penulis surat pada saat itu, ya, asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ketika menulis surat, menyampaikan surat kepada siapa? Kepada raja-raja. Contoh ketika Nabi mengirim surat kepada raja siapa? Heraklius. Kemudian siapa lagi? Siapa? Apa? Raja Persia. Siapa? Kisra ya? Kaisar dan Kisra. Jadi ketika Nabi SAW mengirim surat, Nabi baca apa? Nabi menulis surat apa? Mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasuli ila Herakla azimir Rum. Ila Herakla azimir Rum. Bahwasanya Nabi menulis surat Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya Allah, kepada Heraklius, pembesarnya Romawi. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari dengan nomor 7, Imam Muslim dengan nomor 1773. Ya. Maka Nabi SAW mengirim surat. Beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika beliau memulai dengan basmalah di sini, beliau dalam bentuk mengikuti apa? Al-Quran. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa beliau memulai dengan bismillah, yaitu iktidaan bil a'immatil musannifin. Beliau mengikuti, mencontohi sebagai sikap mencontoh, mengikut kepada imam-imam musannifin, imam-imam para penulis kitab, seperti para ulama-ulama terdahulu, ya. Seperti siapa? Para ulama banyak. Imam Ahmad juga, Imam Syafi'i juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Banyak semua, para Imam Malik juga, ya. Imam Abu Hanifah, kemudian siapa lagi? Banyak para ulama, ya. Ini bentuk beliau mengikuti para ulama-ulama musannifin. Tentunya ini ikhwani fillah azani Allah wa yakum, mereka mengikuti hal ini kenapa? Karena juga sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian tentunya di sini ada faedah yang sangat penting. Faedah yang sangat pentingnya itu apa?
ketika beliau memulai dengan basmalah sebagai bentuk apa? Tabarruk wal isti'anatu lillah. Bentuk apa? Mencari keberkahan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antum ketika baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, maka di sini antum maksudnya apa? Yaitu antum sedang ya memohon pertolongan atau mencari keberkahan. Mencari apa? Keberkahan, ya. Sebagaimana hadis ya, akan tetapi hadis ini ya kita katakan bahwasanya sanadnya apa? Dia terdapat kedhaifan padanya, yaitu apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, fahuwa abtar. Allah taala alam kenapa para ulama membawa hadis ini, tapi ketika mereka membawa hadis ini tentunya dia derajatnya tidak terlalu dha'fun syadid. Faham? Karena para ulama biasanya membawa hadis-hadis dhaif dalam masalah fadilah keutamaan, ya, syaratnya diantaranya adalah apa? Tidak terlalu dhaif. Lahu syawahid, dia memiliki saksi-saksi yang ya dari jalan yang lain mungkin yang menguatkannya. Wallahu taala alam, antum hendaklah periksa ini. Allah taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ini juga adab. Kenapa Syekh mengatakan isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif? Ini bentuk tidak boleh kita memasyhurkan hadis dhaif di depan umum tanpa menyebutkan apa? Derajatnya. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Bahwasanya apa? Tidak boleh kita memasyhurkan. Jangan kita bawa hadis dhaif kita tak sebut apa derajat hadisnya. Contoh seperti ya, orang baca ikhtilaful ummati rahmah. Ini bukan hadis dhaif, ini hadis maudhu, palsu. Hadis palsu. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ini hadis palsu. Selalu dibawa. Paham? Tanpa menyebutkan derajatnya dan sebagainya. Kita katakan memang tak bisa disebutkan derajatnya karena memang dia maudhu. Para ulama sudah memeriksa hadis ini, mereka tak dapat istilah hadis ini. Sebagian ada yang menyandarkan kepada perkataan Umar bin Abdul Aziz, tapi yang lebih jelas bahwasanya hadis ini tak ada sanadnya. Faham? Dari siapa itu tak jelas. Ya, Allah taala alam. Tak ada sanadnya juga. Ya, dari siapa ke siapa dan sebagainya. Faham? Ini selalu dimasyhurkan. Ya, selalu dimasyhurkan. Ikhtilaful ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Lalu kalau perselisihan rahmat, persatuan adab gitu. Ya. Allah taala. Kemudian Syekh mengatakan i'lam rahimakallah. I'lam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Tentunya kita kalau waktu kita ini sedikit ya. Makanya kita syarah apa yang bisa kita syarah saja. Sedapat-dapatnya kita saja. Nanti mungkin antum lanjutkan sendiri dengan ustadz yang lain. Tapi ana tak suka, sekali lagi, ana kalau kajian ana kurang suka yang namanya tematik. Faham? Tematik. Ana lebih suka kajian kita. Meskipun sedikit tapi ada banyak faedah yang bisa antum dapat. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum, bahwasanya kenapa beliau mengatakan i'lam rahimakallah. I'lam, kita bahas dulu kata i'lam. I'lam ini ikhwani azani Allah wa yakum, dia adalah fi'lun amr. Dalam bahasa Arab dia disebut apa? Fi'lun amr, fi'il amr. Ya. Fi'il ada apa? Fi'il ada berapa? Fi'il amr. Fi'il mudhari, fi'lun madhi, fi'il amr, fi'lun majhul. Ini fi'il amr. Ini fi'il amr. Sebuah kata perintah. Sebuah kata perintah. Ketika beliau mengatakan ilam rahimakallah, ketahuilah wahai yang dirahmati oleh Allah. I'lam, ketahuilah. Artinya apa? Berilmulah kalian. Berilmulah kalian. Beliau di sini sebagai tanbihun ala ma sayadhkuruhu ba'da hadhil kalimah. Beliau memberikan satu peringatan di sini agar supaya kita memperhatikan apa yang akan beliau sebutkan setelah ini. Artinya apa? Ini tanbih, peringatan. Contoh seperti ada jurang, ada lubang, ada orang tulis dari jauh, hati-hatilah. Berarti apa? Peringatan kepada. Dan ini sebagai sebuah
tanbih sekaligus ya agar supaya antum memperhatikan dengan teliti dengan baik apa yang akan beliau sebutkan setelahnya. Ya, perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Beliau katakan apa? I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai yang dirahmati oleh Allah. Lalu di sini beliau menyebut rahimakallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan rahimakallah. Hendaklah seorang ustaz atau ketika kita sebagai seorang thalabatul ilm, penuntut ilmu, talibul ilm, hendaknya lisannya itu selalu dihiasi atau dilengkapi dengan doa ketika mendakwahkan seseorang atau ketika berbicara dengan seseorang. Paham? Ya, dan ini sangat menyentuh. Paham ya? Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menjagamu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua di sini. Ini sangat menyentuh. Dan ketahuilah bahwasanya senjata seorang mukmin itu apa? Doa. Paham ya? Maka di sini ikhwan rahimakumullah jami'an, semoga Allah merahmati antum semuanya. Dan ini juga akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sikap lemah lembutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap para pembaca ataupun orang yang beliau dakwahi. Jadi kalau ada yang mengatakan Syekh keras, suka mengkafirkan, ini adalah fitnah terhadap beliau. Allahu akbar ya. Di sini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang semoga Allah memuliakan kita semuanya di sini. Bahwasanya ini apa? Ini bentuk akhlak mulia daripada Syekh, yaitu ketika beliau memulai dengan doa, dengan rahmat. Kata penulis, kata pensyarah di sini, wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi ay yatalattafa ya tujaha mad'uwihi. Bahwasanya apa? Dan seperti itu juga hendaklah bagi para penuntut ilmu. Penuntut ilmu, saya dan antum semua yang hadir di sini, yang ikhwan maupun yang akhwat. Ya, yaitu apa? Ayatalattaf. Hendaklah berlemah lembut di hadapan para mad'unya, orang-orang yang dia dakwahi. Apalagi orang awam. Orang awam, ya. Orang awam itu hatinya lembut. Orang awam ahli bid'ah juga sama. Ya. Hak dia itu dilemah lembutin. Orang awam itu haknya dilemah lembutin. Ini jangan sampai antum lisannya sama seperti pendekar gitu, baru turun gunung gitu. Semua jurus mau dikeluarkan. Faham? Ya akhi, ini syirik. Ini bid'ah ya akhi. Tak boleh. Antum tak sholat, Masya Allah, bisa kafir. Allah. Ini namanya pendekar turun gunung. Jurus semuanya dikeluarkan. La yajuz hada ya ikhwan. Hada la yajuz. Yanbaghi li talib al-ilm an yatalattafa bimada? Bimad'uihi. Hendaklah penuntut ilmu itu, pendakwah itu, dia lemah lembut dengan siapa? Dengan orang yang dia dakwahi, yaitu orang-orang awam, terutama orang awam. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya hak orang awam itu dilemah lembutin. Faham? Berbeda dengan penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu sibuk cerita dalam majelis ilmu, tegur, tak ada masalah. Kenapa? Karena hak dia itu ditegasin. Faham? Makanya ikhwah, mohon maaf ya, kalau antum duduk di majelis sana, antum tak sesuai adab, ana tegur. Karena ini keberkahan ilmu. Antum mau dapat keberkahan ilmu bagaimana? Kalau antum tidak beradab. Sedangkan ilmu itu akan didapat dengan adab. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua. Maka yanbaghi li talibil ilmi, ya, hendaklah penuntut ilmu itu dia berlemah lembut dengan siapa? Orang-orang yang dia dakwah, terutama orang-orang apa? Orang-orang awam. Fayad'u lahum, ya, dia mendoakan mereka, wa yatalattaf ya ma'ahum bil ibarah, dan dia berlemah lembut dengan mereka dengan ungkapan-ungkapan, ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan. Kalau bisa berpantun sebagaimana orang Melayu gitu kan. Ana suka sekali dengan Ustadz Sultan Qutb. Ketika beliau menjelaskan, suka sekali. Beliau berpantun, itu ana paling suka. Seharusnya antum itu latih diri antum itu, apalagi orang Melayu, identik sekali dengan pantun. Kalau ana orang Ambon tak bisa kayaknya itu.
Ngomong pantun itu kayaknya payah gitu sekali. Kalau orang Melayu itu terkenal, ya kan? Makanya antum lihat ustadz-ustadz dari Sumatera, Masya Allah. Kalau ngomong kayak orang bersenandung gitu kan. Ya kan? Kayak orang bersenandung. Dan ini sangat menyentuh ya ikhwan. Paham? Maka hendaklah kita apa? Wa yatalattafu ma'ahum bil ibara. Ya lemah lembut dengan mereka dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Dan yang tentunya di sini qadra fahmihim, sesuai dengan pemahaman mereka, kemampuan mereka dalam memahami. Jangan sampai orang ya yang tak pandai dalam pantun, antum pakai pantun, kebingungan dia. Antum ngomong apa dari tadi ini? Kalau nak berpantun tempat lain. Paham ya? Jadi fi kulli maqami maqal. Dalam kondisi itu, setiap kondisi itu ada bahasa yang kita gunakan. Beda-beda. Paham ya? Kalau ana di sini, ana kadang-kadang nak ngomong itu pakai bahasa Melayu orang bilang ya. Tapi kalau ana udah di Ambon, oh jangan heran, beta gitu kan. Kalau di rumah gitu kan. beta. Ya, Allah Ta'ala. Okay. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Fa inna hadha, kenapa? Karena hal ini ad'a li qabulil kalam. Ini sangat apa? Sangat menarik. Orang tersebut tertarik untuk menerima ucapan tersebut atau hidayah yang akan kita sampaikan ini, ya. Karena salah satunya tadi doa, ibarat-ibarat yang lemah lembut dengan dia, ungkapan-ungkapan yang lemah lembut dengan ini ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Ya. Dan wa qad amara Allahu nabiyahu bi ayatalattafa fi da'watihi. Dan Nabi SAW telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlemah lembut di dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya? Maka di sini apa? Fa ghairuhu ya min atba'i. Dan begitu juga ini sebagai perintah kepada orang-orang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kita mengikuti sunnah, maka hendaklah kita berlemah lembut. Ya, berlemah lembut. Jangan lisan kita itu seperti tadi gitu kan, makin lincah, makin gagah, ya. Seakan-akan ulama jarh wa ta'dil. Faham? Ulama jarh wa ta'dil. Kata Syekh Malik, al-jarh wa ta'dil itu fil kitab, dalam kitab. Kalau yang ada sekarang itu ghibah. Faham? Ghibah. Ghibah itu ada dua. Ada ghibah yang boleh, ada ghibah yang tak boleh. Kalau mentahdzir itu diantara ghibah yang boleh. Tapi kadang-kadang kalau sudah masuk orang yang tidak punya kapasitas, jadinya ghibah yang haram. Makanya kalau ada seorang pembawa syubhat, ustaz syubhat, kalau nak tahdzir dia, na'am, ma fi mushkilah. Tapi kalau sudah berbicara tentang kepribadiannya dia, hidungnya pesek lah, kulitnya hitam lah, giginya nongol lah dan sebagainya. Ini sudah ghibah yang diharamkan. Maka hati-hati. Dan banyak sekali para penuntut ilmu ini jatuh. Apa sebab tadi? Alasannya memperingatkan. Tapi apa? Jatuh kepada ghibah yang diharamkan. Makanya apa? Penuntut ilmu itu tidak selayaknya menyibukkan diri dengan tahdzir. Faham? Sibukkan diri dengan ilmu dan amal. Di sini ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Maka Allah perintahkan kita, ya apa? Ya, yaitu apa? Para du'at yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang bagi ayyaqtadu bih, yaitu mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalb, ya, lam faddu min haulik. Kalau engkau adalah orang yang keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Mereka tinggalkan kamu. Apalagi orang awam ya. Lebih-lebih lagi. Makanya apa? Rusaknya dakwah saat ini disebabkan karena orang-orang yang akhlaknya buruk. Terhadap apa? Orang-orang yang awam. Akhirnya dianggap dakwah salaf ini dakwah yang tidak berakhlak. Apa sebab? Karena tadi ya, tidak memperhatikan mad'unya dia. Paham? Tidak memperhatikan mad'unya dia. Kemudian yaitu apa? Beliau mengatakan, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berikutnya itu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya
sesungguhnya wajib bagi kita. Hukumnya wajib. Wajib di sini hukumnya wajib, yaitu apa? Mempelajari 4 perkara. 4 perkara. 4 perkara. Wajib bagi kita. Di sini dijelaskan wa hadhihi tariqatul muallifi fi dzikril masail, dan ini cara penulis, yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyebutkan masalah-masalah yang akan beliau bahas. Ya, wa hiya hasru adadil masail, yaitu apa? Beliau melakukannya dengan membatasi pembahasan yang akan beliau bahas. Masalah-masalah yang akan bahas. Dan ini penting sekali. Jangan ketika kita menjadi seorang, kita menyampaikan sesuatu, kita sampaikan seperti apa? Orang main bola. Tahu orang main bola? Tendang ke sana, tendang ke sini, tendang ke sana, tendang. Tak jelas. Faham? Memang tujuan akhirnya gawang gitu kan? Tujuan akhirnya nak dapatkan orang ini agar supaya dia dapat hidayah. Tapi tendangnya ke sana, tendangnya ke sini, orang bingung gitu kan. Maksudnya antum ngomong tak jelas gitu. Hah? Ngomong sedikit-sedikit. Kalau bahas tentang takwa belum selesai, dia bahas ke sunnah. Sunnah belum selesai, bahas ke syirik. Syirik belum selesai, bahas ke satu lagi. Orang bingung. Apa tadi syirik? Apa itu sunnah? Apa itu? Bingung dia. Tak dapat apa-apa dia. Kan? Seperti ini, ikhwan fillah. Maka apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu, hasru adadin masail. Batasi pembahasan kita. Makanya Syekh Malik mengatakan apa? Di antara nasihat Syekhuna Dr. Malik, beliau mengatakan apa? Hendaklah dakwah itu tadarrujan. Dia itu bertahap. Tidak boleh langsung semua gitu. Hah? Baca buku ini. Tidak bisa. Faham? Tidak bisa, harus bertahap. Dan bertahap yang pertama dimulai dari apa? Minal ahammi fal aham. Dari perkara yang penting dulu, baru perkara penting yang lainnya. Atau istilah Syekh di sini, minal fadil ya, tsummal mafdul. Dari perkara yang penting sekali baru perkara yang dipentingkan. Yaitu apa? Dari tauhid dulu. Dari akidah dulu. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Maka di sini apa? Ini cara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Dalam membahas sesuatu. Beliau membahas. Antum lihat qawaidul arba'. Lihat lagi. Al-usul ats-tsalatsa, usulus sittah. Apa lagi? Kasyfus syubhat. Bahasanya itu saja. Dan ini sangat bagus. Orang mudah memahami. Dan dia lebih apa? Lebih berkesan di dalam apa? Benaknya dia. Coba antum khutbah. Kalau antum khutbah, bahasanya lari sana, lari sini. Orang bingung. Apa tadi ini yang diomongkan? Intinya ini apa? Tak jelas gitu kan. Tak dapat. Maka hendaklah apa? Kita tadi fokus kepada pembahasan. Dan pembahasan kita itu hendaklah dibatasi. Seperti ini, ketika kita berdakwah. Kalau fokus tauhid, dakwah tauhid dulu yang diutamakan. Dan ini yang penting, dan ini yang kita tekankan. Fokus kepada tauhid. Kenapa? Karena orang itu tidak bisa mendapatkan hidayah kalau kesyirikan di dalam hatinya masih ada. Kesyirikan, noda-noda kesyirikan, dinding pembatas antara dia dengan hidayah itu masih ada. Makanya apa? Semua para nabi berdakwah mulai dari apa? Dari tauhid. Bukan daripada akhlak, bukan fadilah, bukan fikih. Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, itu bukan dari perkara ini. Dari tauhid dulu. Semua para nabi, semua para rasul, semuanya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah dan ingkari segala bentuk taghut. Semua para nabi. Dan dikatakan seorang dakwah itu hikmah. Ungkapan hikmah. Dakwah itu hikmah. Dakwah dimulai dari tauhid. Paham ya? Dan ini menunjukkan orang itu faham dengan dakwah. Fahami dengan dakwah. Dan ingat bahwasanya manhajud dakwah ini tauqifiyah. Tauqifiyah, bukan dibuat-buat. Tapi dia tauqifiyah adalah sudah ditentukan oleh Allah. Dan hukumnya wajib kita mengikuti manhaj dakwanya para nabi. Ya, faham ya? Ya seperti ini. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Maka di sini ya, ini pembatasan beliau ya. Kemudian di sini ada perkara yang sangat penting. Beliau menyebutkan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Wajib, lihat, wajib. Wajib. Likulli muslimin wa likulli muslimatin.
Wajib bagi setiap muslim maupun muslimah, yang tua maupun yang muda, yang laki maupun yang perempuan. Wajib bagi mereka ketika mereka sudah baligh ataupun balighah, maka wajib bagi mereka. Wajib itu apa? Ada yang bisa jawab? Wajib. Wajib. Makanya saya bilang, nuntut ilmu itu harus apa? Fokus pada pembahasan kita. Jangan antum rajin datang majelis-majelis yang datangkan ustadz dari luar, tematik, majelis yang membahas kitab, antum malas-malas. Jangan. Anak nasihatkan jangan ya ikhwan. Hendaklah sebaiknya dan seharusnya majelis yang membahas kitab secara rutin itu hendaklah lebih ramai lagi daripada ini. Lebih ramai lagi daripada ini. Faham ya? Jangan ngaji kitab datangnya cuma 10 orang, yang ramai-ramai ini kemana gitu kan? Maka ikhwani fillah azza Allah, wajib itu apa? Wajib itu yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diberikan pahala kepada orang yang mengerjakannya dan dihukum orang yang meninggalkannya. Kalau sunnah itu apa? Kalau bahasa Indonesia saja. Coba anda tanya, sunnah. Jawab saja, masa antum takut gitu? Anda tidak garang, tidak makan manusia di sini, Pak. Apa? Sunnah itu apa? Ayo semua jawab sama. Kalau satu-satu malu, sunnah itu apa? Enggak. Bukan itu. Sunnah dalam hukum fikih. Khalas. Ditinggalkan tidak berdosa. Yang coba mana? Ada yang sunnah. Khalas, satu. Kemudian iya. Ada yang lain. Tadi berdosa, rugi. Ada yang lain. Ada yang lain. Siapa yang mau jawab lagi? Tak usah malu. Menuntut ilmu tak usah malu. Faham? Menjawab pun tak usah malu kalau ditanya. Jawab saja. Salah tak ada masalah. Ya. Maksudnya apa? Tadi dulu. Yang salah di masyarakat kita apa? Memahami sunnah itu apa? Salah. Kesalahan dalam memahami. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Lihat, salah dari ungkapan para ulama. Para ulama tidak mengatakan tidak mendapatkan apa-apa, tapi mereka katakan apa? Yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Diberikan pahala bagi orang yang mengerjakan dan tidak dihukum orang yang meninggalkan. Mereka tidak bilang tidak mendapatkan apa-apa. Paham ya? Tapi mereka mengatakan tidak dihukum orang yang meninggalkan. Tidak dihukum artinya tidak berdosa. Tapi orang yang meninggalkan sunnah tentunya di sini seperti tadi rugi. Paham ya? Rugi. Makanya para ulama tidak mengatakan apa? Ulama fikih tidak mengatakan apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW. Bahwasanya apa? Ya, ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkuru fiha illa tahassara biha yaumal qiyamah. Tidaklah satu waktu yang melewati seorang anak Adam yang dia tidak berzikir padanya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan menyesali apa yang telah melewati daripada waktu itu. Dia menyesalinya di hari kiamat. Makanya tadi rugi, menyesal. Orang menyesal. Orang meninggalkan sunnah itu. Para ulama tidak mengatakan tidak mendapatkan apa-apa. Ulama fikih. Coba antum lihat dalam kitab-kitab para ulama fikih. Ada bilang tidak mendapatkan apa-apa. Enggak, itu ungkapan masyarakat Indonesia. Makanya jangan ikut-ikutan kebanyakan orang. Ya, kita kalau mengikuti kebanyakan orang kita sesat. Ya, beragama itu bukan ikut-ikutan. Paham? Beragama itu atas landasan ilmu. Makanya kita tidak dibebani sesuatu yang kita tidak tahu. Yang kita dibebani itu sesuatu yang kita tahu. Paham ya? Nah, di sini ini nanti Anda tekankan lagi masalah ini dalam pembahasan berikutnya. Kemudian beliau mengatakan 4 permasalahan dari wajib kan? Berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang pertama apa? Yaitu apa? Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu apa?
perkara penting yang wajib kita pelajari. Wajib kita pelajari. Kalau beliau katakan wajib kita pelajari, kita harus tahu dalilnya. Hukum ilmu itu apa? Iya kan? Hukum belajar itu apa? Belajar ilmu ini. Apa hukumnya? Kemudian motivasi-motivasi dari Al-Quran dan Sunnah. Atau fadilah-fadilahnya. Iya kan? Terus pembagian-pembagiannya. Tentunya di sini yang dibagi oleh para ulama. Gitu kan? Nanti kita bahas di sini. Maka ilmu di sini yaitu ma'rifatullah. Ilmu berkaitan dengan kita mengenal Allah. Mengenal Allah di sini apa? Kita mengenal Allah berkaitan dengan rububiyahnya, berkaitan dengan uluhiyahnya maupun asma was sifatnya. Asma was sifatnya. Dan sesuatu dikatakan ilmu kecuali dengan dalil. Maka kalau kita berbicara tentang Allah, berbicara dengan dalil, bukan berbicara dengan akal. Sebagaimana apa lagi? Siapa lagi? AS. Amerika Serikat. Jangan kita berbicara tentang Allah. Kalau kita berbicara tentang seseorang saja tidak boleh tebak-tebak dengan akal. Iya kan? Iya kan? Kita berbicara tentang orang. Coba antum berbicara, antum mengenalkan anak kepada orang. Antum tebak-tebak pakai apa? Yang terjadi apa? Antum nak puji, antum hina anak, gitu kan? Betul apa tak betul? Apalagi Allah. Maka hendaklah apa? Kita berbicara tentang Allah itu apa? Dengan petunjuk daripada Allah. Kenapa? Karena yang mengenal Allah adalah Allah sendiri. Yang paling tahu tentang Allah, Allah sendiri. Kemudian yang kedua apa? Yang paling tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang yang tidak diberi wahyu dan mungkin diberi wangsit gitu kan? Berbicara tentang Allah, wangsit akalnya dia. Apa sebab? Filsafat. Apa sebab? Ilmu kalam. Di antara dasar mereka apa? Kalau ada nas yang bertentangan dengan akal, maka kita dua pilihan. Yang pertama kalau bisa ditakwil, takwil. Kalau tak bisa ditakwil, diingkari. Makanya muncul mu'attilah. Munharifah, orang-orang muharrifah. Muncul orang-orang apa? Pengingkar sifat-sifat Allah. Ataupun penyeleweng makna daripada makna ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Mu'tazilah, Mu'tazilah apa lagi? Jahmiyah, apa lagi? Dan lain-lain. Dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Dari kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebelum kita bahas tentang ini, kayaknya waktunya terbatas sebenarnya. Ini sehari pun, makanya kemarin ana minta sehari gitu kan. Ana minta kemarin sehari, tapi antum mampu apa enggak? Allah taala alam. Tapi kayaknya kita tak sampai situ, tapi semampu kita saja insyaallah. Maka ikhwan, rahimakumullahu jami'an, kita harus tahu apa itu ilmu dulu. Agar supaya kita bedakan mana ilmu, mana bukan ilmu. Apa itu ilmu? Kata para ulama, ya, maksudnya apa? Yaitu masalah yang pertama. Pertama di sini kita harus tahu tentang ta'riful ilmi, definisi ilmu dulu. Definisi ilmu dulu. Ilmu itu apa? Ada yang bisa jawab. Definisi ilmu. Definisi ilmu. Saya tak tanya makna ilmu yang dimaksud secara syar'i, tapi definisi ilmu. Definisi ilmu. Ada yang tahu secara istilah? Makanya saya katakan lagi, pentingnya belajar kitab. Kelas ya? Berulang kali ya. Pentingnya belajar kitab. Secara tadarruj, secara bertahap. Makanya hendaklah majelisnya yang saya katakan apa? Majelis yang membahas kitab secara rutin, antum lebih fokus lagi, ya, dan lebih diramaikan lagi. Seperti majelisnya Ustaz Syamsidar, Ustaz siapa? Abdul Syakur, ya, ataupun Ustaz Abu Daud, ataupun Ustaz Basuni dan ustaz-ustaz yang ada di Singkawang ini tentunya, ya, yang bermanhajus salaf, ya. Maka di sini ikhwani fillah azza wa Allah wa iyyakum, bahwasanya apa? Ilmu itu apa? Ilmu itu, ya, ilmu itu kata para ulama, ya, wa huwa ma'rifatul haq wal huda.
Ya. Wa huwa ma'rifatul haq wal huda bidalilihi. Atau bidalil. Yang disebut ilmu itu adalah seseorang mengetahui kebenaran atau petunjuk. Kebenaran atau petunjuk dengan dalilnya. Faham ya? Dengan dalilnya. Makanya kalau ada orang katakan begini, Anda yakin ini benar? Saya yakin ini benar. Saya yakin ini petunjuk. Tapi ketika ditanya aina dalil, menurut pengalaman saya. Kelas. Kalau sudah seperti ini, tinggalkan. Kelas. Jahil. Ini Anda dapatkan banyak. Anda dapatkan banyak. Ada pernah kejadian. Ini sudah lama ketika Anda baru pertama kali di Bengkali. Ketika ada terjadi diskusi, Anda tanya kepada orang tersebut, ya akhi, antum yakin antum berada di atas jamaah yang benar? Antum keluar ini, antum yakin benar? Dia bilang, saya yakin benar. Antum sejak kapan ngikutin? Sejak SMP. Kelas. Oke. Antum bisa tunjukkan bahwasanya, bukti, dalil, bahwasanya ini benar. Jangan klaim saja. Dia katakan, enggak. Kalau mau tahu dalilnya keluar dulu. Kalau mau tahu dalilnya keluar dulu, senjata paling ampuh. Kelas. Lari daripada cara lari gitu. Kelas. Apa yang terjadi? Saya kalau saya minta bukti dulu. Iya kan? Lalu dia katakan, menurut pengalaman saya tidak tanya pengalaman antum. Yang saya tanya dalil. Karena Allah firmankan apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan mana bukti, dalil. Jika kalian orang-orang yang benar. Saya tanya mana dalilnya. Saya tak tanya pengalaman. Kalau Anda berbicara pengalaman, anak kecil punya pengalaman, orang sesat punya pengalaman, semua punya pengalaman. Apakah pengalaman itu menjadi landasan bahwasanya itu benar? Lah. Dalam Islam kita tidak bisa berbicara ini benar, ini sesat, ini haram, ini halal, illa bid dalil. Ini sunnah, kecuali dengan dalil. Makanya agama Islam agama dalil. Faham? Kalau ada orang ditanya dalil, alergi, sedikit-sedikit dalil, khalas, antum tinggalkan. Nanti dia ajak antum, mau pilih yang mana? Dalil yang kanan atau yang kiri gitu. Yang kanan masuk kubur, yang kiri masuk rumah sakit gitu. Tinggalkan, khalas. Kalau sudah seperti ini antum tinggalkan. Sedikit-sedikit dalil, tinggalkan, khalas. Jangan berdebat. Ya, keraskan hati antum, kotorkan lisan saja. Paham? Kalau di Facebook blokir saja. Ada orang kemarin gitu nuduh ana apa? Karena ana biasanya live gitu kan. Facebook gitu kan. Lalu ana minum dengan tangan kanan gitu kan. Dia nuduh ana tangan kiri gitu. Nuntut minta dalil. Minta dalil, mana dalilnya? Minum dengan tangan kiri boleh gitu kan. Khalas. Ana bilang caranya antum live ini dulu dengan kamera layar depan gitu kan. Nah, kalau sudah, setelah itu baru antum tanya dalil. Kelas. Tak mau gitu. Ngotot terus sampai akhir. Ana bilang sahibul fitan antum ini. Pencari fitnah. Ana blokir, ana hapus dia. Tinggalkan. Ya. Tinggalkan perdebatan ya. Kelas. Daripada bikin sakit kepala, antum tak tidur-tidur. Bangun, lihat balas lagi gitu. Bangun lagi, balas lagi. Tak ada manfaatnya buat antum. Lebih baik baca buku kan? Kelas kan? Lebih baik baca buku. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Maka di sini yang namanya ilmu itu apa? Ma'rifatul huda bidalil. Mengetahui petunjuk atau kebenaran dengan dalilnya. Kita katakan ini benar, ini sunnah, itu harus ada dalilnya. Kalau seseorang mengklaim saya benar, tapi tidak bisa menunjukkan dalil, bukti, tak bisa. Ini bukan apa namanya? Bukan benar, tapi prasangka. Prasangka. Dan ini zamannya kita. Zamannya prasangka. Bukan prasejarah, tapi prasangka. Zaman kita ini zaman prasangka gitu. Paham ya? Beragama atas prasangka dan perasaannya dia. Kayaknya ini mantap, ini lucu, ini enak gitu. Ikut perasaan dan prasangkanya dia. Kelas. Kan? Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum.
Makanya Al-Imam Darraj bin Samh, beliau mengatakan apa? Al-Imam Darraj bin Samh, beliau mengatakan bahwasanya, yaitu sayati 'alan nas zaman, akan datang kepada manusia satu zaman, yusminur rajulu rahilatahu, seorang laki-laki menggemukkan tunggangan dia sampai tunggangan itu terikat atau gemuk dengan lemak. Dia kasih makan agar supaya apa? Kuat dalam melakukan perjalanan. Gemuk itu tunggangannya. Ya? Thumma yasiru 'alaiha fil ansar. Kemudian dia tunggangi itu tunggangan melewati negeri-negeri yaltamisu may yuftihi bidzan. Yaltamisu may yuftihi bisunnah qad 'amila biha. Dia cari orang yang memberikan fatwa kepada dia dengan sunnah yang orang itu telah amalkan. Sampai tunggangan itu hatta ta'udu naqadan, sampai tunggangan itu kembali kurus gitu. Fala yajidu, dia tidak dapat orang yang memberikan fatwa kepada dia dengan sunnah illa may yuftihi bidzan, kecuali orang-orang yang memberikan fatwa kepada dia dengan dzan, prasangka. Menurut saya ini yang benar, bukan menurut dalil. Akhirnya ada sholat jenazah pakai rukuk dan sujud. Wah, ini benar. Paham ya? Ini yang terjadi ya ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Maka ikhwan wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum wa iyyakunna, bahwasanya ilmu itu apa? Mengetahui kebenaran atau petunjuk dengan dalilnya. Maka di sini sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Kafiyah wal Syafiyah fil intisari lil firqatin najiyah, beliau mengatakan apa? Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi ma dzaka wat taqlidu yastawiyan. Bahwasanya apa? Ilmu itu mengetahui petunjuk dengan dalil-dalilnya. Dan selain daripada itu, ya, dan tidaklah ilmu itu apa? Dan tidaklah ilmu itu madzaka wa taqlid, dan taqlid itu yastawiyan. Keduanya tidaklah sama. Paham? Kalau taqlid itu gimana? Taqlid itu gimana? Saya yakin imam ini benar. Saya yakin imam ini benar, makanya saya ikuti dia. Tapi ketika ditanya, keyakinan itu dilandasi dengan dalil apa enggak? Enggak bisa dia tunjukkan. Faham ya? Saya yakin ustadz ini benar. Tapi ketika ditanya keyakinan itu dilandasi dengan dalil apa enggak? Dia enggak bisa tunjukkan. Kita dalam bernegara, atau kita, contoh, mohon maaf ya, contoh, dan ana selalu kalau khutbah ataupun dimanapun ana, ya, di Bengkayang, ana selalu memberikan logika ini. Bahwasanya contoh, kalau ana berhadapan dengan polisi, kalau di Polres, ana selalu bilang, sekarang kalau kita nak hukum orang, gimana? Bawa undang-undang apa enggak? Bawa undang-undang. Dalam perkara dunia, iya kan? Kita katakan orang ini salah, orang ini benar dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Sekarang bagaimana kita nak katakan orang ini yakin benar ataukah tidak, itu juga harus berlandaskan apa? Kalau dalam Islam, kalau dunia saja harus bawa buktinya. Paham? Bawa dalilnya, bawa undang-undang. Apalagi dalam apa? Dalam masalah agama, lebih-lebih lagi. Paham ya? Maka kita harus bawa dalil. Kita harus bawa bukti. Makanya agama Islam ini agama hujjah. Dan kenapa dakwah di atas manhajus salaf ini, ya, kebanyakan yang mengikutinya adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpendidikan. Apa sebab? Karena dakwah yang ilmiah, bukan dakwah taklid wa taklid. Ini benar, ini benar. Bawa tanya dalilnya tak bisa, nenek moyang kami gitu. Apa? Bahasa yang Allah sudah kabarkan dalam Al-Qur'an. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu ya bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana.
Bahwasanya apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dalam Al-Qur'an, mereka katakan kami ikuti saja apa yang kami dapatkan pada bapak-bapak kami. Taklid. Ya, yaitu apa? Tak bisa tunjuk bukti. Pokoknya ikut ajalah gitu kan? Ya, ikut ajalah. Dah, kelas, kerbau jadinya. Paham? Kerbau. Ikut kemana? Ditarik oleh tuannya, disitulah dia berjalan. Paham? Nah, seperti itulah. Ya, dan agama Islam bukan agama seperti ini. Agama Islam itu mendidik seseorang berdiri di atas kaki sendiri. Paham ya? Ini agama Islam. Ya, agama Islam. Allah Ta'ala alam. Kemudian, maka bahwasanya apa? Ini ilmu ya. Kemudian, wa idza utliqa al-ilmu fa innal murada bihi al-ilmu syar'i. Dan apabila di dalam hadis kita dapatkan ada sebutan ilmu, atau kita dapatkan di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan ilmu, maka yang dimaksud itu ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Makanya ana ini kan kuliah juga ya. Khas ana kan kuliah Pontianak ya. Ana pernah ada salah seorang dosen gara-gara apa namanya? Karena kuliahnya malam. Kuliahnya masuk setelah maghrib ya, dilanjutkan isya tembus terus gitu. Paham? Isya tembus terus. Biasanya kalau sudah isya ana minta izin. Dosen ini pernah mengatakan seperti ini. Bahwasanya apa? Kita nuntut ilmu ini pun ini adalah bagian daripada jihad. Bagian daripada jihad. Padahal jihad yang dimaksud, ilmu yang dimaksud jihad itu adalah ilmu syar'i. Khalas, ana kalau sudah seperti ana minta izin terus, ana keluar, minta izin. Mukanya marah merah pun tak masalah. Khalas, ana tinggalkan. Paham? Ana tinggalkan. Kenapa? Karena ini apa? Fahmun khati, pemahaman yang salah. Khalas, ridho siapa yang kita cari? Hah? Hanya gara-gara nilai kita korbankan sesuatu yang merupakan kewajiban. Khalas. Dunia ini, ketika kita tidak tunduk kepadanya, maka dia akan datang kepada kita. Tapi kalau kita tunduk kepadanya, maka kita akan dihinakan oleh dunia ini. Allah Ta'ala. Maka seorang muslim, seorang mukmin itu berprinsip. Faham? Berprinsip. Allah Ta'ala. Maka yang dimaksud di sini apa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Kemudian yang harus kita ketahui bahwasanya ilmu yang pertama kali harus kita pelajari adalah ilmu apa? Ilmu tauhid. Makanya beliau menyebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di sini apa? Ilmu apa? Ma'rifatullah yang pertama dulu. Mengenal Allah. Ilmu tauhid. Dan ini prioritas kita. Saya katakan tadi, satu prioritas, bukan berarti kita melupakan yang lain, tapi dakwah ini. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu ketika dia memulai belajar, ya, dia memulai daripada apa? Dia memulai daripada tauhid. Karena Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Maka di sini fa'alam, Allah perintahkan kita mengetahui di sini, berilmulah. Berilmu, mengenal Allah. Ya? Ilmu yang dimaksud di sini adalah yang pertama kali ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang menjadi titik prioritas kita. Kenapa? Karena fala yasihu islama wa ta'abbudun. Tidak akan sah keislaman seseorang dan peribadatan seseorang hatta tata'allama tauhid lillah, sampai dia mempelajari ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lita'budahu bila isyrakin, agar supaya dia beribadah kepada Allah tidak berbuat syirik atau persekutuan di dalam ibadah yang dia lakukan. Wa ba'da hadza, dan setelah ini baru dia pelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Dia pelajari ilmu-ilmu yang lain. Seperti apa? Dalam masalah-masalah syariat seperti fikih dan sebagainya. Kemudian ya, para ulama telah menyebutkan bahwasanya anna awwala wajibin 'alal mukallifin, perkara yang wajib bagi orang-orang mukallaf yang dibebankan syariat, 'alal mukallifin, ya, huwa, yaitu ayyata'allama tauhid Allah, dia mempelajari tauhid dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitafsil, kata Syekh Dr. Malik, harus dengan tafsil, diperinci. Kenapa? Karena
Ya ikhwah, kita mempelajari tauhid tanpa dengan tafsir perincian dalil-dalilnya. Kita tidak tahu dalilnya. Yang terjadi itu bisa menjadi sebab kesesatan kita di kemudian hari. Kenapa? Karena kita tidak bisa berhujjah dengan orang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu yang berbicara dengan akal tentang tauhid. Faham? Makanya pada akhirnya apa? Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Nah, kalau sudah oh iya sudahlah, khalas. Siap-siaplah masuk jurang. Faham? Jadi seperti itu. Maka harus bitafsil. Makanya antum kalau belajar tentang asma was sifat ataupun belajar tentang akidah, berusaha untuk menghafal, berusaha untuk sungguh-sungguh murajaah ataupun menulis. Makanya ya ikhwah, jangan kita jadi seorang tentara yang terjun ke medan perang tidak membawa bekal, tidak membawa senjata. Paham? Antum paham maksud anak? Tak bawa pena, tak bawa buku tulis. Antum ini bukan Imam Syafi'i. Dengar langsung hafal gitu kan. Bukan Imam Nawawi. Mereka dengar langsung hafal. Coba bayangkan. Imam Syafi'i nak belajar kitab Muwatta ke Imam Malik, kelas. Tidak sampai seminggu, kalau saya tak lupa, tidak sampai seminggu itu sudah hafal kitab Muwatta. Kita hafal sampai kepala botak, tak hafal itu hadis. Maka apa? Bawa buku catatan, bawa pulpen. Ini bekal seorang penuntut ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Abdullah bin Amr dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau apa? Beliau mengatakan kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dia tulis, sahabat saja tulis. Uridu hifdzah, aku ingin menghafalnya. Aku ingin menghafalnya. Kalau kita hafal Facebook, oh jago kita. Hafal pesan WhatsApp, oh jago kita. Tapi coba hafal, mungkin antum hafal enggak kitab ini? Al-Usul Ats-Tsalatsain. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Antum nak jadi penuntut ilmu gimana? Hafal, harus berusaha untuk hafal. Luangkan waktu kita untuk menghafal. Meskipun hanya sedikit, tapi hafal, usaha untuk hafal. Ya. Makanya sungguh-sungguh ya. Maka ikhwani fillah azani Allah wa yakum, pelajari tauhid dengan ditafsir. Salah satunya kita mengetahui dalil-dalilnya. Agar supaya apa? Ketika ada orang-orang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ya, yang berbicara dengan akal, kita bisa bantah. Faham? Jangan sampai kita cuma mangut-mangut. Mulut terbuka, lalat masuk. Faham? Mangut-mangut, mulut terbuka, lalat masuk. Faham? Maksudnya apa? Syubhat masuk. Sedangkan apa? Hati manusia itu apa? Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, innal quluba dha'ifa wasyubuhatu khattafa. Hati manusia itu lemah. Sedangkan apa? Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar gitu. Makanya Anda bilang tadi, manggut-manggut, mulut terbuka, masuklah lalat. Lalat maksudnya apa? Syubhat. Seperti ini. Makanya apa? Usahakan berdiri dengan tegak, pandangan mata ini, mulut tertutup. Baru bantah. Kelas, mulut terbuka itu bantah. Paham? Paham ya? Seperti itu. Maka ikhwani fillah azzani Allah wa yakum. Maka di sini, maka kita katakan bahwasanya apa? Awwal wajibin. Perkara yang wajib yang pertama kali bagi orang-orang mukallafin, yaitu apa? Mukallafin, yaitu apa? Dia mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yakunu bi ma'rifati ma'na la ilaha illallah. Dan kita mempelajari tauhid ini, tentunya kita harus memulai dengan mengetahui makna la ilaha illallah. Bagaimana seorang bisa mentauhidkan Allah kalau dia tidak tahu makna la ilaha illallah? Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak tahu konsekuensi daripada apa yang dia ucapkan. Sehingga kesyirikan, perdukunan, larung saji ke laut, ke para jin-jin yang ada di laut.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri Kalbar ini ya daripada segala bentuk musibah. Kita berdoa, kita berusaha saja memperingatkan. Semoga Allah memperingatkan ya. Semua. Maka ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Orang ucap la ilaha illallah, tapi kesyirikan masih dia lakukan. Dukun masih. Dukun masih. Ya, jimat bukan lagi gitu. Anda pernah ruqyah orang gitu kan? Jimatnya itu ya, mulai dari baju kaosnya, kemudian seperti apa? Seperti ikat pinggangnya. Ini anak ruqyah anggota mohon maaf ya anggota ya. Saya tidak sebutkan Polri ataupun TNI. Wallah, anak ruqyah ya, bukan lagi itu. Dia cerita waktu dulu tugas ya di Medan, agak di medan tempur gitu. Masya Allah. Itu. Ikhwan. Maka ini yang terjadi kita dapatkan. Ya. Seperti ini. Maka ikhwan, rahimakumullah, kesyirikan banyak terjadi. Kesyirikan banyak terjadi. Ya, dan bukan saja itu, masyarakat kita bukan lagi. Antum lihat, coba antum masuk di warung-warung. Ada alif ba dia miring gini, macam-macam gitu kan? Ada alif miring terbalik, Ada apa lagi tulisan-tulisan yang tak jelas, angka-angka yang tak jelas. Raja-raja, jimat-jimat. Kan? Masih banyak. Kesyirikan terjadi. Kenapa? Mereka tak faham dengan makna la ilaha illallah. Ya. Dan mungkin juga kita yang hadir di sini juga kadang bingung dengan makna la ilaha illallah. Saya mau tanya kepada antum dulu. Rukun daripada la ilaha illallah ada berapa? 2. Kelas. Yang pertama, menafikan. Yang kedua, menetapkan, mengitsbatkan. Alhamdulillah. Kemudian, makna la ilaha illallah itu apa? La ma'budan bihaqqin illallah. Tiada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Jadi itu makna yang benar. Bukan makna tidak ada sang pencipta kecuali Allah saja. Salah. Ini pemaknaan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Yang mereka menganggap kalau sudah menganggap Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rizki, Allah yang mengatur. Dan yang semisalnya daripada rububiyahnya Allah berarti sudah masuk ke dalam tauhid secara sempurna. Kita katakan kalau memang mengakui Allah dengan rububiyahnya itu sudah memasukkan seseorang di dalam tauhid secara sempurna, orang kafir Quraisy manusia yang paling bertauhid. Betul apa tidak betul? Allah dalam Al-Quran berfirman, "Wa may yudabbirul amra." Siapakah yang mengatur alam semesta? Ketika mereka ditanya, orang kafir Quraisy, mereka mengatakan fasayaquluna Allah. Mereka akan katakan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ya, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan kepemilikan siapa bumi dan seisinya ini. Mereka katakan apa? Sayaquluna lillah. Mereka katakan kepemilikannya adalah Allah. Coba. Ngaku mereka. Ya? Ngaku mereka. Maka apa yang terjadi? Apakah ya mereka bertauhid? Tidak. Makanya ketika mereka disuruh mengucap la ilaha illallah, mereka tak mau. Konsekuensinya apa? Mereka tahu akan meninggalkan segala sesembahan yang mereka sembah. Makanya ungkapan orang kafir Quraisy yang paling terkenal apa? Aja'ala alihatan ilaha wahida. Apakah nak jadikan sesembahan ini sesembahan yang satu saja? Ketika disuruh mengucap apa? La ilaha illallah. Paham ya? Makanya mereka tak mau. Ya. Kemudian syarat la ilaha illallah itu berapa? 7. Apa yang pertama? Apa? Satu orang saja. Siapa yang bisa? Satu orang saja. Siapa yang bisa? Tafadhal. Jangan lihat buku. Khalas. Kalau lihat buku semua bisa insyaallah. Khalas, harus kita hafal. Apa? Ditutup bukunya. Apa? Ya. Ilmun yaqin. Kemudian jujur. Cinta. Ikhlas. Inqiyad wal qabul. Paham ya? Mulai dari apa? Ilmun, yaqin, ikhlas, kemudian apa? Ma'asidukika
yaitu kejujuran, paham? Kemudian mahabbah, cinta, tunduk dan terima. Ya, inqiyad wal qabul. Ini 7. Dan 7 ini harus kita lengkapi. Ya, baru tauhid kita dikatakan benar. Kita nak jadikan tauhid kita, kalimatut tauhid la ilaha illallah menjadi kunci surga. Menjadi kunci surga, maka kita harus lengkapi ini. Konsekuensinya kita harus tahu. Syarat-syaratnya kita harus tahu. Rukun-rukunnya kita harus tahu. Konsekuensi daripada kalimat ini meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin mengetahui tentang tauhid, maka yang harus kita pelajari pertama kali apa? Makna la ilaha illallah. Dan saya paling rekomendasikan buku ini. Rekomendasikan buku ini. Karya doktor ya, yaitu ya Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Ruslan, murid daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau tulis buku Syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Ringkas, padat, berisi dengan penjelasan dan contoh-contoh. Kalau para akhwat baca buku ini, saya jamin langsung di dalam pembahasan situ banyak para akhwat sekarang itu mohon maaf. Ya, katakan saya bertauhid, tapi kalau sudah berbicara tentang masalah poligami, tauhidnya hilang. Beliau jelaskan di sini masalah apa inqiyad wal qabul, tunduk dan menerima syariat Allah apapun kondisinya. Mohon maaf para akhwat dan juga istri saya. Khalas. Kemudian ilmu terbagi menjadi 2. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Dia fardu kifayah, ada yang fardu kifayah. Kita sampai jam berapa? Sudah hampir jam 11. Kita sampai jam 11. 11.15. Setelah itu sholat, lanjut tanya jawab. Atau gimana? Atau berhenti sekarang? Waktunya, khas. Antum tak sebutkan waktunya buat anda. Jam 11 tanya jawab, khalas. Jam 11 tanya jawab. Saya ringkas-ringkas saja, secara cepat, khalas. Ringkas-ringkas. Antum yang itu silakan catat. Bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi 2. Ilmu terbagi menjadi 2. Yang pertama, fardu kifayah dan fardu ain. Yang fardu kifayah dan fardu ain. Yang fardu kifayah, dia merupakan ilmu-ilmu wasilah. Seperti apa? Bahasa Arab, usul fikih, qawaid al-fiqhiyah, ya kan? Ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan apa? Muamalah, ataupun bab daripada bab-bab fikih seperti muamalah, kemudian talak dan sebagainya. Ya. Yang mana fardu kifayah itu apabila telah didapatkan orang melakukannya, maka gugur daripada yang lain. Paham ya? Tapi bukan berarti fardu kifayah ini dia tetap berada pada posisi fardu kifayah saja. Bukan berarti seperti ini. Kadang ada kondisi di mana fardu kifayah itu naik tingkatan menjadi fardu ain. Contoh seperti apa? Seorang mau menjadi seorang mujtahid atau seorang ingin menjadi seorang ulama ahli tafsir. Maka fardu ain bagi dia mempelajari bahasa Arab. Ya? Karena di antara syarat seorang menjadi mujtahid adalah mengetahui bahasa Arab. Ataupun ulama ahli tafsir mau jadi ahli tafsir harus paham bahasa Arab. Jangan sampai dia baca firman Allah, dia mau tafsirkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lalu dia baca innama yakhsyallahu, Allah jadi fa'il. Sesungguhnya hanyalah yang takut. Ya, Allah takut. Allah takut kepada siapa? Kepada para ulama. Berubahnya di mana? Cuman sedikit saja, berubah fathah dengan dhamma. Paham? Lalu Allah jadi fa'il, bukan maf'ul lagi. Akhirnya yang takut Allah kepada ulama, bukan ulama takut kepada Allah. Ini ya, maka dia jadi fardhu ain. Ya. Dan juga berlandaskan kaidah para ulama yaitu apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib.
Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan dia, maka dia menjadi wajib. Perkara mubah saja bisa jadi wajib. Perkara sunnah bisa jadi wajib. Kalau tidak sempurna kewajiban kecuali dengan dia. Maka begitu juga fardu kifayah ini, dia bisa jadi wajib. Contoh, kalau adzan di sini, adzan. Semua tak tahu adzan yang benar bagaimana. Tebolak-balik gitu orang bilang. Hah? Belum asyhadu an la ilaha illallah sudah hayya 'alas shalah. Ya, paham ya? Contoh, ini sebuah permisalan saja. Lalu yang tahu lafaz azan di situ cuma satu orang. Maka pada waktu itu kondisinya jadi apa bagi dia? Kondisinya jadi apa bagi dia? Fardu ain. Fardu ain. Atau dia datang di satu negeri tak ada orang yang azan. Cuman dia saja yang pandai azan. Tak bisa azan, cuman yang pandai azan dia saja. Maka fardu ain bagi dia. Paham ya? Fardu ain bagi dia. Maka ini kondisi-kondisi di mana fardu kifayah itu bisa menjadi fardu ain. Kemudian ilmu yang kedua yaitu ilmu yang dia itu fardu kifayah. Bagi setiap muslim dan muslim wajib mempelajarinya. Yang pertama apa? Yaitu masalah akidah. Dan kita katakan tak ada taklid dalam masalah akidah. Memang ada pendapat ba'dul ulama yang mereka mengatakan, bukan ba'dul lagi, bahkan ada yang mengatakan ini adalah pendapat jumhur. Wallahu ta'ala alam, dan ini dinisbatkan. Di sini Syekh menyebutkan Syekhul Islam, beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kita katakan ini gugur. Apa sebab? Karena kita katakan al-hukmu yadurru ma'al illah. Hukum itu dia berkutit dengan masalah sebabnya. Kalau para ulama dahulu mengatakan boleh taklid dalam masalah akidah, kita katakan dahulu banyak ulama, sedikit pengkhutbah. Kalau sekarang banyak pengkhutbah, sedikit ulama. Semua nak jadi pengkhotib di atas mimbar. Tapi yang berilmu berapa orang? Akhirnya baca Quran, khalas. Kan? Kalau dulu. Kemudian yang kedua, kalau dahulu nak dapat satu hadis berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun, siapkan bekal dulu, tunggangannya digemukkan dulu. Jangan yang sakit-sakit, mati di tengah jalan nanti antum. Dahulu. Bawa bekal, kalau kita sekarang bawa ATM, dulu khalas, resikonya ada pula. Dirampok, kalau sekarang khalas, ya kan? Masya Allah. Dulu perjalanan mereka bertahun-tahun. Kita sekarang perjalanan yang jarak tempuhnya sama, singkat. Kita sekarang nak cari hadis sahih gampang, ke CV Arli bisa. Faham ya? Atau buka handphone juga bisa. Cari di Syekh Google gitu, Mbah Google. Nah, selesai. Mbah yang terpuji itu Mbah Google gitu. Kalau Mbah Dukun enggak. Mbah Dukun enggak boleh ya. Ya ikhwani fillah azza Allah. Maka apa yang terjadi? Dahulu memang susah. Makanya mereka mengatakan orang awam yang tidak mampu untuk memahami atau berdalil. Kenapa? Karena memang kemampuan mereka itu ya dari sisi harta tak bisa. Kalau kita sekarang segala fasilitas Allah mudahkan, maka kemudahan Allah berikan kepada kita. Dan kita katakan fatwa para ulama itu tidak mengikat. Yang mengikat itu hukum syar'i, dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya fatwa ulama kadang berubah. Antum lihat Imam Syafi'i punya pendapat apa? Qaulul jadid wa qaulul qadim. Ada pendapat yang lama, pendapat yang baru. Imam Ahmad juga begitu. Dan antum lihat, para ulama semua banyak seperti itu. Ya? Para ulama semua seperti itu. Dan masing-masing kondisi berbeda-beda fatwanya. Apa sebab tadi? Hal kondisinya. Makanya fatwa itu tidak mengikat. Yang mengikat itu apa? Dalil Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ikhwan, saya katakan apa? Bahwasanya tidak ada taklid dalam masalah akidah. Faham? Apalagi zaman kita ini, zaman keterbukaan yang syubhat itu disebarkan dengan mudah. Faham ya? Maka belajar akidah ini wajib. Makanya orang berdosa, orang yang tak mau belajar, berdosa. Ya? Lihat orang-orang yang menyimpang. Contoh di Indonesia, orang-orang menyimpang seperti apa? Orang-orang yang contoh seperti apa? Orang-orang apa? Yang apa? Contoh seperti melakukan bom bunuh diri. Ataupun orang-orang yang berdemo
Demo kita katakan hukumnya apa? Dalam Islam. Dalam Islam hukum demo apa? Hah? Saya kemarin ketika di Pontianak dapat beberapa akhwat, Masya Allah. Ya, iya kan? Bukan itu. Tapi kita katakan bahwasanya ada yang bercadar gitu kan, minta-minta sumbangan di tengah jalan. Kita katakan para wanita bukan tempatnya di jalan. Gitu. Paham ya? Ini ada penyimpangan yang terjadi saat ini. Ya? Ataupun berdemo dan sebagainya. Kita katakan ini biasanya yang membolehkan para wanita berdemo dan sebagainya, ataupun membolehkan demo itu modal dusta. Biar bisa pandang-pandang, kelas. Paham? Cari-cari kesempatan dalam kesempitan. Waktu air keruh, kelas, tangkap ikannya. Seperti itu. Makanya demo, contoh seperti demo. Apa sebab? Kenapa? Jahil. Contoh seperti apa lagi? Membedakan antara ulama dengan dai. Dai itu bukan ulama, ulama bukan dai. Ini kebodohan sebabnya. Kemudian melakukan bom bunuh diri dan sebagainya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan bunuh diri kalian. Antum pasang bom bunuh diri. Dia pasang bom bunuh diri. Allah larang jangan bunuh diri. Dia pasang bom bunuh diri. Yang benar perbuatan dia atau Al-Quran? Khalas, jelas kan? Apa sebab itu terjadi? Kebodohan, kejahilan. Makanya ilmu ya ikhwan, nuntut ilmu. Hukumnya wajib. Ya, ilmu ini hukumnya wajib. Yaitu yang pertama, masalah akidah. Ya, masalah tauhid. Kita pelajari, yang pertama yang kita pelajari ini masalah akidah yang tauhid, mengenal Allah dengan rububiyahnya, dengan asma wa sifatnya, dengan apa? Uluhiyahnya dan sebagainya. Kemudian, ilmu yang kedua yang kita wajib pelajari yaitu apa? Yang wajib kita pelajari yaitu ibadah. Fardu ain, salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ini wajib kita pelajari yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Ya, wajib kita pelajari dan hukumnya fardu ain. Likulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim dan muslimah. Sebenarnya pembahasan kita masih panjang ya ikhwani fillah azza wa jalla. Tinggal 5 menit. Kemudian ikhwani fillah azza wa jalla wa iyyakum, di antara keutamaan ilmu. Contoh, Yahya ibnu Mihran. Pernah salah seorang salaf kita namanya Yahya ibnu Mihran, beliau mengatakan seperti ini. Beliau memuji-muji majelis ilmu, majelisnya para ulama. Beliau mengatakan, binafsil ulama hum dalati fi kulli baldatin, wa hum bughyati idza lam ajiduhum wa wajadtu salahal qalbi fi mujalasatil ulama. Bahwasanya apa? Di dalam jiwaku itu terdapat kecintaan kepada para ulama. Mereka adalah barang yang hilang di setiap negeri dariku. Artinya apa? Kalau barang hilang itu apa? Barang hilang apa? Kalau orang antum hilang dompet, apa yang antum lakukan? Kalau bicara dompet cepat yang dicari ya. Jadi paham ya? Bahwasanya kalau barang hilang kita cari. Maka inilah kecintaan para ulama terhadap salafun salih, cintanya mereka terhadap ilmu. Ya? Hum dalati fi kulli baldatin wa hum bughyati idza lam ajidhum. Dan mereka adalah harapanku, pencarianku apabila aku tidak mendapatkan mereka. Wajadtu salahal qalbi fi mujalasatil ulama. Dan aku mendapatkan baiknya hatiku ketika aku duduk dengan para ulama. Ya, di sini. Artinya apa? Para ulama, karena sebagaimana hadis Nabi bahwasanya ya, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Bahwasanya seseorang itu berada pada agama temannya, maka lihatlah kepada siapa yang menjadi teman dekatnya. Faham? Kalau teman dekatnya seperti para ulama, tapi bukan berarti seperti penuntut ilmu sekarang. Antum lihat di Facebook ana ada komentar masalah ini. Ya, dia merasa dekat dengan banyak ustadz, dia merasa dekat menjadi panitia, lalu ya ustadz-ustadz yang masyhur, lalu dengan ustadz-ustadz yang tidak masyhur dia tak mau duduk. Kalau dapat orang, saya ini dekat dengan ustadz ini, saya dekat dengan ustadz ini, tak boleh. Ini babul fakhr, bangga diri. Kalau seorang penuntut ilmu tidak boleh seperti ini. Dan saya dapatkan banyak itu sekarang seperti ini. Saya dapatkan banyak seperti saya kalau udah dapat orang seperti ini, saya tak mood ngomong sama dia. Tak mau.
Nanti apa? Dia cerita, saya dengan Ustaz ini, saya dengan... Khalas. Daripada dia nanti sombong dan banggakan dirinya. Khalas. Tinggalkan. Ya, seperti ini. Kalau para ulama dahulu mereka dekat dengan ulama, bukan tujuannya seperti ini. Tapi tujuannya untuk apa? Mengambil ilmu. Kenapa? Wajadtu solahal qalbi. Aku dapatkan baiknya hatiku ketika aku duduk-duduk dengan majelis ilmu. Kata Hasanul Basri yaitu apa? Ad-dunya kulluha dhulma illa majalisil ulama. Illa majalisil ulama. Maksudnya apa? Semua dunia ini semua gelap kecuali majelisnya para ulama. Kenapa? Karena di situ dibahas dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Dan hakikat daripada Al-Qur'an dan Sunnah itu merupakan cahaya penerang bagi kehidupan kita, cahaya hati kita, cahaya akal kita, cahaya langkah kita, cahaya dalam bersikapnya kita, cahaya dalam kita menaungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan fitnah dan kegelapan, penuh dengan jurang dan sebagainya. Maka ini adalah cahaya penerang kita yang menunjuki kita kepada jalan yang lurus, jalannya keridhaan Allah atau syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan ilmu. Kemudian apa, ikhwan? Ada salah seorang salaf kita, ketika di akhir hayatnya dia ditanya seperti ini. Dia ditanya seperti ini. Bahwasanya apa yang paling engkau cintai daripada dunia? Sudah nak sakaratul maut, dia cuma bilang gini, dua kata. Apa yang paling kau cintai daripada dunia? Dia katakan cuma dua hal. Baitun khalin wa sanadun alin. Rumah yang kosong dan sanad yang tinggi. Kalau kita gimana? Yang paling saya cintai istri saya yang cantik. Ya, yang paling saya cintai uang saya, mobil saya, ya kan? Mungkin. Dan semoga Allah jauhkan kita daripada hal itu. Para ulama salaf kita mengatakan baitun khalin wa sanadun ali. Rumah yang kosong dan sanad yang tinggi. Rumah yang kosong maksudnya belajar tanpa diganggu oleh orang lain. Faham? Wa sanadun ali maksudnya ilmu. Sanad yang tinggi, ilmu ini kan bersanad kan? Sebagaimana Muhammad bin Sirin mengatakan. Maksudnya, inna hadzal ilmu din. Ilmu ini, ilmu sanad ini adalah agama. Karena sampai pada dari sahabat ke tabi'in ke tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai ke kita ilmu ini. Maka ilmu ini bersanad. Wasanadun ali maksudnya ilmu yang tinggi, maksudnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat kecintaannya mereka terhadap ilmu. Ya, kecintaannya mereka terhadap ilmu. Kemudian, ya, masih banyak lagi sebenarnya bahwasanya Ishaq pernah berkata seperti ini. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "La a'lamu minal ibadati syai'an afdala min an tu'alliman nasa al-ilma." Beliau mengatakan, tidak ada satupun yang aku ketahui daripada satu ibadah yang lebih afdal daripada engkau mengajarkan manusia ilmu. Maksudnya apa? Ilmu dulu. Kenapa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tak bisa memberikan kan? Maka ilmu ini utama ya ikhwan. Ilmu ini utama. Dan masih banyak. Saya mau sebutkan hadisnya satu persatu mungkin tak bisa. Saya bacakan motivasi dari para salafun as-salih agar supaya kita lebih termotivasi untuk menuntut ilmu. Dan ilmu. Kita baru bahas poin yang pertama. Makanya kemarin Anda minta sebenarnya 1 hari. 1 hari. Dan 1 hari mungkin belum cukup sebenarnya. 1 hari belum cukup. Ya. Ini kita baru bahas berapa? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam. Belum sampai 30%. Masih 1%. Paham ya? Masih 1%. Ini baru bahas. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab dan wasilah antum termotivasi untuk belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas sunnah. Karena waktunya habis pas ya. Jam saya beda dengan jam sana ya. Beda 2 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan, yang sudah menulis silahkan bawa ke depan saya. Mau taala. Kalau tanya jawab silahkan matikan saja. Matikan saja. Saya kalau tanya jawab jawabnya bebas gitu kan. Tidak mau menyinggung orang. Kelas.